bagian ini. Matius pasal 18 ayat 10 sampai 14. Demikian bunyinya. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Karena Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidaklah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak mengkehendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Saudara, pagi ini tema kita adalah mencari yang hilang. Saya yakin ya kita semua pernah ada pengalaman kehilangan. Kemudian mencari apa yang hilang. Entah itu perhiasan, entah itu dokumen, surat-surat yang penting, atau uang, atau apa saja. Dari sikap kita mencari yang hilang itu, kita bisa tahu bagaimana perasaan hati kita. Kalau yang terhilang itu adalah barang-barang yang berharga, entah itu logam mulia, perhiasan, atau surat-surat penting, wah tentu ketegangan di dalam hati, ya kegalauan dalam hati, dan keinginan untuk menemukannya itu luar biasa. Betul demikian? Ya. Tetapi kalau yang hilang itu ya sekedar barang-barang biasa yang nilainya murah gitu ya. Kita mungkin pikir ya sudahlah, hilang ya hilang lah. Nanti kalau ada uang ya kita beli lagi, kita cari lagi lah. Kan begitu. Ya. Nah, dari sini firman Tuhan juga ingin mengajarkan kepada kita tentang konsep nilai itu. Bagaimana Allah memandang kita sebagai manusia ciptaannya itu begitu berharga. Sehingga dia mengutus putra tunggalnya mau datang ke dalam dunia. Sebelum pembicaraan yang kita baca tadi, kalau kita kembali kepada pasal sebelumnya, Yesus membicarakan tentang salib yang akan dihadapi, kesengsaraan, penderitaan, bahkan sampai kematian yang dihadapi. Namun para murid belum bisa menyelami perasaan Tuhan Yesus. Yang dipikirkan adalah, loh kalau guruku ini meninggal, kan disalib sampai mati kan? Mereka nggak kepikir tentang kebangkitannya atau bagaimana dan seterusnya. Yang dipikirkan itu kalau guru mati, siapa jadi pemimpin? Ya, sehingga mereka berdebat di antara ke-12 murid itu siapa yang paling besar, siapa yang layak nanti menggantikan kedudukan Tuhan sebagai pemimpin. Maka kalau kita baca pasal 18 dari ayat pertama itu tadi, nah, juga menyinggung hal ini. Nah, Yesus menyelami, mengerti isi hati murid-muridnya ini. Mereka belum begitu paham ya dengan jelas tentang rencana penyelamatan Allah terhadap manusia berdosa. Oleh karena itulah Tuhan Yesus kemudian mengambil seorang anak kecil sebagai satu perumpamaan. Ingin menyadarkan para murid itu. Nah kita tahu
pada zaman Tuhan Yesus itu ya, mereka umumnya kurang menghargai status perempuan dan anak-anak. Ya memang dari hukum Taurat selama ini yang diturunkan pada mereka, kalau mau menghitung jumlah penduduk yang dihitung usia 20 tahun ke atas sampai 60. Jadi anak kecil dianggap kecil, yang sudah tua dianggap rasanya sudah tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat. Demikian juga status kaum wanita. Nah di sini Yesus khusus mengambil seorang anak kecil, dia dibawa ke hadapan murid-murid itu supaya mereka mengerti. Di mata Tuhan tidak ada perbedaan, semua berharga. Maka Yesus mengingatkan mereka, kamu harus kembali seperti anak-anak. Maksudnya kembali seperti anak-anak itu bukan usianya, tapi karakternya. Nah kita tahu seorang anak itu mempunyai karakter yang bagaimana? Kesungguhan dan kemurnian. Anak-anak itu mungkin ya tidak ada pemikiran yang neko-neko, yang aneh-aneh gitu ya. Apa adanya. Ya. Demikian juga anak-anak itu mempunyai keyakinan atau kita bilang itu iman, kepercayaan ya kepada orang tua yang dia percaya itu dengan seutuhnya. Nah, waktu Tuhan Yesus mengambil contoh anak-anak ini kepada murid-murid supaya mereka disadarkan bahwa di dalam diri mereka itu ada sesuatu yang terhilang. Karena yang mereka pikirkan tadi, yang mereka ributkan itu tentang kedudukan, kekuasaan, ya, nama baik, wah yang menjadi pemimpin itu yang dipikirkan. Nah di sini Tuhan mengingatkan, ya memang pandangan umum seperti itu, tapi itu bukan yang terpenting. Kamu mempunyai kedudukan, kamu mempunyai nama baik, kamu mempunyai kekuasaan, itu toh cuman sementara. Bahkan seringkali kekayaan, kedudukan, nama baik itu tidak memberikan kesejahteraan yang sejati. Tidak memberikan damai sejahtera yang sejati. Seringkali justru sebaliknya menimbulkan kekacauan, kerusuhan, pertentangan, pertempuran dan macam-macam. Ya, sehingga lebih banyak mencelakakan atau mensengsarakan kehidupan manusia. Ya kita lihat contohnya selama ini di sekitar kita. Ya, peperangan, permusuhan yang tidak ada habis-habisnya. Kenapa? Karena hati manusia yang tamak itu tadi. Jadi mereka tidak mengejar kepribadian yang unggul, yang anggun, ya, kejujuran, kesungguhan dan lain-lain. Yang mereka kejar yaitu tadi yang sementara. Jadi di sini Tuhan Yesus ingin mengubah konsep dari para murid itu mempunyai pandangan yang lebih benar. Sehingga mereka sebagai murid pengikut Tuhan Yesus, mereka harus betul-betul meneladani apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Kembalilah seperti anak-anak ini. Jangan sampai kamu mencelakakan anak-anak ini. Nah, kemudian dilanjutkan pembicaraan Tuhan mengatakan anak manusia datang mencari yang sesat dan menyelamatkan yang sesat. Dengan kata lain, Tuhan Yesus tidak hanya membicarakan satu teori, tetapi dia memberikan satu teladan. Kalau kita mau membaca lebih jelas lagi di dalam surat Filipi pasal yang kedua dikatakan, Tuhan Yesus sebenarnya setara dengan Allah. Dia ada di surga yang mulia, tapi dia rela datang ke dalam dunia ini. Dia datang ke dalam dunia itu bukan jalan-jalan, ya, bukan dia bosan di surga itu, ya itu aja. Oh di dunia ada mall, oh ada tempat kuliner yang enak-enak, ya.
Nah, dia kepingin ya kia-kia gitu ya, cari-cari gitu ya, sesuatu yang wah, bukan. Dia meninggalkan haknya. Ya tidak berebut kedudukan seperti Allah gitu. Dia rela melaksanakan rencana penyelamatan Allah kepada dunia ini. Sehingga dia datang, dia menjelma menjadi manusia. Coba saudara bayangkan ya. Dari tempat kedudukannya begitu tinggi menjadi tempat yang paling rendah. Itu tidak mudah. Saya ambil perumpamaan yang sederhana saja. Kalau kita hari ini miskin, semua tidak ada. Kemudian kita menjadi orang kaya. Jauh lebih mudah daripada kalau kita sekarang menjadi orang kaya yang berkuasa, berkedudukan, kemudian bangkrut jatuh. Betul nggak? Tadinya hidupnya begitu mewah, bisa memerintah ini itu, kemudian semua nggak ada, hilang semua. Itu akan jauh lebih sulit. Ya, kita bisa membayangkan itu. Nah, Tuhan Yesus dia mau datang menjelma menjadi manusia yang sampai titik paling rendah. Dia disalibkan, mati ya, dalam kondisi yang terhina. Tujuannya apa? Hanya karena mau mencari manusia yang tersesat dan menyelamatkannya. Nah, di sini kita bisa lihat satu kontras yang luar biasa. Bagaimana Allah menilai kita. Nah, manusia diciptakan berbeda dengan segala ciptaan yang lain. Kalau kita baca kitab Kejadian pasal pertama, dalam penciptaan Allah, semua itu diciptakan dengan perkataan. Adalah terang, adalah ini, kemudian semua terjadi. Tapi waktu menciptakan manusia, beda. Allah menciptakan manusia dengan debu, dengan tanah. Setelah itu dihembuskan. Jadi manusia yang mempunyai roh. Nah, tujuannya apa roh itu? Karena roh itu bernilai kekal. Roh itu bisa menjadikan manusia bisa berkomunikasi dengan Allah pencipta. Hewan-hewan gak ada roh. Mereka hidup mati ya sudah. Saudara pernah melihat ada binatang-binatang bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan? Ada gak? Gak ada. Kan hanya manusia yang mempunyai kesadaran itu. Ya, karena manusia diciptakan beda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Sehingga tatkala manusia jatuh di dalam dosa, tatkala hubungan manusia dengan Allah itu terputus, yang risau itu bukan manusia, tapi yang risau adalah Allah. Loh, ciptaan saya kok jadi begini? Sehingga Allah sendiri yang mempunyai inisiatif, yang mencari manusia, ingin memulihkan hubungan ini yang sudah terputus. Kalau kita baca kitab Kejadian pasal 3, pada sore itu Allah berjalan-jalan ingin seperti biasanya mencari Adam dan Hawa. Ya mungkin sepanjang hari Adam dan Hawa kerja, sudah letih. Ya, nah sorenya ketemu dengan Tuhan, ayo kita kongko-kongko, santai-santai sejenak gitu ya. Tapi hari itu waktu Adam dipanggil, Adam di mana kamu? Kok nggak kelihatan, kok nggak seperti biasanya gitu ya. Bagaimana Adam menjawab? Tuhan, aku takut loh mendengar suara. Loh, kenapa kok takut? Kan biasanya kita ketemu baik-baik kok. Hari ini kok takut? Nah, Allah tahu. Apakah kamu sudah makan buah yang kularang? Jadi Adam hubungan dengan Allah terputus bukan dia melakukan kejahatan apa. Dia nggak berzina, dia nggak merampok, nggak membunuh, nggak membakar, nggak menyakiti hati orang. Nggak ada lain. Waktu itu cuma 2 orang, Adam dan Hawa saja. Ya kan? Nah, kesalahan Adam itu apa?
Kesalahannya adalah dia tidak mentaati firman Tuhan. Dia sudah melanggar apa yang Tuhan tetapkan. Karena sebelumnya Allah sudah mengatakan, waktu kamu makan buah itu kamu akan mati. Perkataan Allah itu ya, yang sudah diucapkan itu berkuasa. Ya, perkataan Allah sendiri tadinya yang sudah menjadikan segala sesuatu dalam alam semesta ini, ya, itu mempunyai kuasa. Jadi perkataan yang sudah dikatakan kalau dilanggar menjadi satu kenyataan. Nah, disitulah terjadi putus hubungan manusia dan Allah. Jadi yang risau, yang sedih itu bukan manusia. Manusia cuma takut. Ya, cuma menunggu akibatnya bagaimana ini nanti. Bagaimana saya mempertanggungjawabkan dengan Tuhan. Saya akan menerima hukumannya bagaimana itu. Tapi Allah dengan keadilannya, dia tahu kalau manusia dihukum oleh pelanggarannya, nggak mungkin manusia ini bisa bertahan. Nah, jalan keluarnya bagaimana? Kalau kesalahan tidak dihukum, Allah tidak adil. Tapi kalau mau dihukum, manusia nggak bisa tahan. Nah, disitulah kasih karunia Allah kemudian muncul. Ya, kita tahu ya, Allah kita adalah Allah yang adil, yang kudus, ya, Allah yang benar. Tapi di sisi lain, Allah kita juga Allah yang pengasih, yang murah hati. Di dalam anugerahnya ada pengampunan. Nah, oleh karena itulah, untuk menyatakan keselarasan dua sifat Allah ini, satu-satunya cara yaitu Allah sendiri yang datang ke dalam dunia, menyelesaikan permasalahan yang rumit ini dan yang unik ini, yang tidak bisa terselesaikan oleh siapapun kecuali Allah sendiri. Dengan kasihnya, Yesus sebagai anak Allah, dia rela datang ke dalam dunia. Dan dia yang menanggung segala hukuman yang seharusnya ditanggung oleh manusia. Jadi secara keadilan Allah, kesucian Allah, hukuman terselesaikan. Di sisi lain, dengan ketaatan Tuhan Yesus itulah kemudian menyatakan kasih karunia Allah. Oleh karena itulah kita mengatakan di dalam Tuhan Yesus keadilan Allah, kesucian Allah dan kasih karunia semua terungkap dengan sempurna. Tatkala Yesus menjelaskan anak manusia datang mencari dan menyelamatkan manusia. Kemudian dilanjutkan dengan satu perumpamaan, seseorang mempunyai 100 ekor kambing, kemudian hilang satu. Maka gembala ini menaruh yang 99, mencari satu yang hilang. Gembala ini tidak pikir, aku masih ada 99, hilang satu, ya wes lah, nggak apa-apa. Toh masih banyak toh. Nah, kalau kita melanjutkan pembicaraan, Lukas juga mencatat hal yang serupa. Di sana Lukas lebih detail. Setelah membicarakan ada 100 domba hilang satu, dilanjutkan dengan ada seorang perempuan mempunyai 10 dinar hilang satu. Persentasenya berapa? Kalau tadi cuma 1%, ya toh 100 hilang satu. Nah, sekarang dilanjutkan dengan 10 hilang satu. Berapa persen? 10%. Lukas tidak berhenti di situ, dan dilanjutkan lagi ada seorang ayah mempunyai 2 anak. Kemudian anak kecil minta warisan sebelum waktunya dan dia pergi menghabiskan semua itu dan kembali. Berapa persen? 50%. Sebetulnya kalau kita mau dengan teliti membicarakan, anak yang di rumah itu, kakak itu pun juga termasuk anak yang hilang. Ya, dia di rumah bapak, dia bekerja dengan giat untuk bapak, tapi dia mempunyai hati yang iri. Kelihatan adiknya sudah menghabiskan harta, pergi pulang, loh kok saya diterima sama papanya lagi.
Ya, dengan iri hati, dengan sakit hati, dia ngomel, mengeluh ke papanya. Aku yang sudah berjerih payah di rumah, kamu tidak pernah bikinkan pesta. Papanya heran. Apa yang ada di rumah ini kan juga sudah menjadi milikmu. Kau sebagai anak sulung, kalau membagi warisan, kau mendapat 2 bagian lebih banyak daripada adikmu loh sebetulnya. Dengan kata lain, dia tidak bisa menikmati kasih karunia dari papanya sendiri. Jadi 2 anak ini bukan 50% tapi dua-duanya hilang, 100% hilang. Ya, dari perumpamaan ini menyadarkan kita, ya, bagaimana Allah itu melihat kita. Jadi bukan sekedar benda, ya, nilai kita cuma 1% saja. Juga bukan harta, kekayaan, nilai kita cuma 10%. Juga bukan manusia yang hanya 50%, tapi seutuhnya. Di dalam pandangan Tuhan, kita adalah ciptaan yang sangat dihargai. Sehingga Allah mau datang ke dalam dunia menyelamatkan kita. Nah, disinilah intinya dalam beberapa minggu Prapaskah ini, ya, kita diarahkan pemikiran kita selalu kepada rencana keselamatan Allah. Sehingga kita terus diingatkan dengan kasih karunia Allah itu. Supaya kita mempunyai satu respon yang benar juga. Seringkali ya manusia kalau diberikan sesuatu yang banyak itu tadi, kemudian meremehkan. Anggapannya bagaimana? Kok, ya, banyak kok. Jadi kurang menghargai. Nah, seringkali juga kita selalu kalau membicarakan kasih karunia Allah kepada kita itu, luar biasa, betul kan? Ya, selalu besar, banyak sekali, limpah sekali. Nah, kita sudah menikmati menjadi satu kebiasaan, kemudian kita kebal. Kita bisa menjadi kebal. Oleh karena itulah kita perlu selalu diingatkan, Nah, dalam Prapaskah berapa minggu ini diingatkan kembali pada Sang Gembala itu loh. Ya, dia sudah memberikan pengorbanan yang luar biasa itu, mau mencari dan menyelamatkan kita, kamu dan saya. Jadi melalui renungan pagi ini kita diingatkan paling tidak ada 3 hal yang terhilang dalam diri kita, yang perlu dicari kembali. Yang pertama yaitu sifat kita yang seperti anak itu tadi loh. Apakah kita jujur? Apakah kita sungguh? Apakah kita beriman betul atau tulus apa adanya seperti anak kecil? Atau di dalam benak pikiran kita, karakter kita tuh masih neko-neko, ya, masih licik, masih suka menipu, tidak jujur, tidak setia, banyak hal yang tidak benar. Nah, perlu kita koreksi, ya. Kita kembali apa yang diingatkan Tuhan. Kamu harus kembali seperti anak ini loh. Kelihatan bagi kamu tuh kecil, tapi di sana dikatakan ada malaikat di surga itu memperhatikannya. Ya, kita renungkan kembali supaya Tuhan memperbaharui karakter kita, hidup kita, ya. Seperti emas, ya, kalau dibakar itu menjadi murni. Semua kotoran-kotoran itu dibuang, ya. Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita mengalami berbagai situasi, ya, melalui kesulitan, sakit penyakit, ya, ketidaklancaran dan macam-macam, ataupun juga dengan segala kebaikan, ya. Tuhan menguji. Di dalam pepatah Tionghoa, ya, untuk membicarakan tentang persahabatan itu ada satu istilah dikatakan Dongkan Konggu. Seringkali
kita di dalam hal yang sulit, ya, sama-sama menderita tuh mungkin kita lebih bisa saling membantu. Tapi kalau sudah situasinya berbeda, menjadi yang lebih enak, lebih nikmat, kadang-kadang malah menjadi perseteruan. Ya, jadi kita kadang-kadang diizinkan oleh Tuhan masuk dalam situasi yang apa sajalah. Ya, kita harus selalu ingat, ya, harus selalu waspada, ya, bahwa Tuhan mengizinkan ini, aku mau belajar apa. Nah itu loh, ya, apa yang harus aku pelajari dalam pengalaman-pengalaman ini. Itu yang pertama. Ya, jadi mari kita cari, ya, sifat-sifat atau sikap-sikap atau perbuatan-perbuatan apa yang terhilang, yang jauh dari kebenaran firman Tuhan itu tadi, ya. Nah, mari kita kembali pada kebenaran firman Tuhan. Baliklah, ya, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang murni, yang tulus, yang jujur, yang apa adanya, yang betul-betul berserah dan bersandar kepada Tuhan. Ini yang pertama yang perlu kita cari. Yang kedua, kita meneladani Tuhan Yesus, yaitu mencari jiwa-jiwa yang tersesat. Karena Tuhan Yesus sudah menjadi teladan. Dia sendiri sudah datang ke dalam dunia ini mencari kita, kamu dan saya yang tersesat, yang terhilang, diselamatkan. Nah sekarang Tuhan sudah kembali ke surga. Tuhan nggak di dunia sini, tapi amanatnya nggak berhenti. Ya, amanat agung itu tetap diserahkan kepada pengikut-pengikutnya, sehingga kita boleh melanjutkan rencana penyelamatan Allah di dalam dunia ini. Mari kita bersama-sama. Ya, sebentar lagi kita memperingati kesengsaraan dan kebangkitannya. Nah, biarlah semangat kebangkitan Tuhan itu membara di dalam diri kita. Ya, selalu mendorong kita. Ayo, kabarkanlah Injil, kabarkanlah Injil. Karena di sekeliling kita masih banyak orang-orang belum mengenal Tuhan. Yang ketiga, nah ini lebih praktis lagi. Kita kembali pada perumpamaan anak yang terhilang tadi. Kadang-kadang kita tuh begitu bergairah, begitu semangat mengabarkan Injil keluar. Tapi justru di dalam rumah kita masih ada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Sanak saudara kita, famili kita yang terdekat. Jangan sampai kita keluar sana tapi yang di dalam terabaikan. Nah, bagaimana kita bisa mempengaruhi orang-orang yang terdekat di dalam keluarga kita? Ya melalui kesaksian hidup yang baik. Yang paling mengenal diri kita siapa? Bukan orang lain, bukan teman dekat di luar, bukan, tapi justru anggota keluarga kita. Nah, disinilah kita juga mengoreksi diri selama ini, apakah aku sudah hidup menjadi kesaksian yang benar. Saya pernah mendengar satu ejekan atau bagaimana gitu ya. Ada seorang pendeta khotbahnya itu luar biasa baiknya. Wah, jemaatnya tuh sangat senang sekali dengan khotbah pendeta ini. Suatu hari ibu pendeta atau istri pendeta ini, kamu tuh di atas mimbar aja jangan turun dah. Kamu kalau di atas mimbar kalau sudah khotbah luar biasa tuh pengagumu pengikut begitu banyak. Tapi kalau kamu sudah turun dari mimbar di rumah itu bencek nol. Itu loh. Ya. Mungkin saudara bisa ketawa ya. Tapi ini sudah salah satu sindiran. Ya. Nah ini juga mengingatkan kita. Seringkali di hadapan orang lain kita punya penampilan wah luar biasa. Dia ini orang baik loh. Dia ini gini loh. Tapi yang paling tahu keadaan kita sebenarnya yaitu anggota keluarga kita sendiri. Ya. Jadi sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai orang tua, mari kita mengoreksi diri sendiri kita.
Kalau selama ini kita mengatakan kita adalah orang Kristen, pengikut-pengikut Tuhan, nah bagaimana kesaksian hidup kita di dalam keluarga? Jangan ngomong banyak di luar lah, yang muluk-muluk nggak usah lah, di dalam keluarga sendiri. Apakah aku mempunyai pengaruh dampak yang positif kepada keluarga? Nah, khususnya kalau kita mau membawa anggota keluarga kita yang belum percaya pada Tuhan. Nah, itu kesaksian itu yang paling penting. Jangan banyak bicara lah, ya. Dengan kehidupanmu itulah nyatakan kalau kamu adalah terang, kamu adalah garam dunia. Oke, 3 hal yang hilang yang kita cari. Yang pertama apa? Sikap dan sifat seperti anak itu tadi. Ya, kita cari apakah sudah hilang dari diri kita. Kedua, yang hilang apa? Semangat pengabaran Injil keluar. Ya, mari kita meneladani Kristus, dia yang sudah datang dari surga turun dan kembali. Amanat ini harus kita lanjutkan. Ya, yang ketiga, yang harus kita cari apa? Kesaksian hidup kita dalam keluarga. Ya, supaya keberadaan kita itu di dalam dunia ini nggak usah repot-repot, nggak usah mulu-mulu, nggak usah macam-macam apa ya, yang biasa aja dalam kesederhanaan seadanya itu tadi. Kita dipakai oleh Tuhan menjadi bejana yang memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur renungan pagi ini boleh mengingatkan kembali apa yang sudah terhilang yang perlu kami cari. Tolonglah Tuhan dan ampuni kami kalau selama ini kami lalai, kami tidak benar, atau kami tidak setia melakukan firman Tuhan. Kami tidak bisa menjadi kesaksian hidup yang baik. Tuhan tolonglah. Biarlah firman-Mu sekali lagi mendorong kami boleh mengoreksi diri sendiri. Selama beberapa minggu ini kami memasuki persiapan Paskah dan Jumat Agung. Ya, biarlah kasih-Mu, kuasa-Mu sekali lagi memperbaharui kami. Simpankanlah firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.